Apa yang terjadi di otak seorang koruptor sampai dia bisa terus-menerus mengulang perbuatannya dan bahkan sampai seperti tidak ada lagi nilai moralitasnya. Ada penjelasan yang ilmiah. Dan bahkan di skala yang lebih rendah, mungkin kita sendiri pernah nggak sih ngelakuin hal kecil yang sebenarnya ya curang juga, tapi kita anggap biasa aja. Kita semua tahu bahwa korupsi itu salah. Tapi kalau tahu itu salah, kenapa ya kok masih dilakukan? Hari ini saya bakal ngajak kamu untuk memahami otak manusia itu kenapa sih kok bisa terprogram untuk korupsi. Dan yang lebih penting lagi, gimana cara kita melatih diri kita supaya nggak jatuh ke mentalitas yang sama. Oke? Dan kita akan menggunakan pendekatan neuroscience untuk memahami ini. Kenapa otak kita bisa sampai kecanduan untuk korupsi. Ya. Otak manusia bekerja berdasarkan sebuah reward system. Setiap kali kita melakukan sesuatu yang memberikan hasil yang instan dan yang menyenangkan, otak akan memproduksi zat yang namanya dopamin. Dan dopamin ini sama kayak yang dikeluarin adalah zat yang sama yang dikeluarkan saat kita menang main game atau makan makanan yang enak atau dapat duit. Jadi hal-hal yang sifatnya kalau saya boleh bilang mungkin bukan kebahagiaan tapi lebih kepada pleasure atau kesenangan. Nah, tindakan korupsi seringkali memberikan dopamine rush secara instan, secara cepat. Bayangin aja misalnya ada kesempatan untuk dapat uang dengan cara cepat dan gampang. Otak akan langsung mikir, wah ini kesempatan emas nih gitu. Karena berpikirnya dalam perspektif yang seperti itu. Tentunya kita bicara dalam perspektif agama, makanya penting untuk belajar agama bagaimana kita bisa menahan diri kita. Itu juga amat sangat penting. Tapi sekarang saya membawa kalian untuk melihat dari perspektif sains, khususnya dari sisi neuroscience apa yang terjadi di otak gitu ya. Karena otak kita selalu mencoba mendapatkan reward, ada reward system yang ketika otak melihat ada potential reward, maka dia akan mencoba untuk mendapatkannya. Nah, tapi ingat kita itu bukan otak kita. Tapi kita tuh lebih dari sekedar otak, kita lebih dari sekedar perasaan, kita adalah ruh. Nah, tapi kita perlu mempelajari cara kerja otak agar kita tidak terjebak oleh cara kerja otak sehingga kita yang dikendalikan oleh otak, bukan kita yang mengelola otak. Harusnya kita kan yang mengelola otak kita, bukan kita yang dikendalikan. Nah, jadi kembali ke topik tadi, semakin sering kita lakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, di otak kita semakin kuat koneksi syarafnya. Ini yang disebut sebagai neuroplasticity, di mana otak akan mulai membentuk jalur kebiasaan yang baru. Dan juga bahkan kenapa kok ada orang yang bisa melakukan korupsi tanpa ada rasa bersalah bahkan. Ada bagian di otak kita yang disebut dorsolateral prefrontal cortex atau DLPFC. Ini adalah bagian otak yang mengatur moralitas dan keputusan-keputusan etis. Dan ada beberapa studi yang sudah menunjukkan bahwa semakin sering seseorang melakukan tindakan curang, semakin rendah aktivitas di area tersebut. Artinya, seseorang yang sudah terbiasa korupsi, otaknya makin lama makin mati rasa terhadap moralitas atau nilai-nilai moral. Misalnya ada seorang pejabat yang awalnya dia nggak pernah korupsi sama sekali, tapi dia sekali-sekali nerima uang kecil sebagai hadiah. Lama-lama otaknya mulai beradaptasi. Ini neuroplasticity tadi. Saya ini beradaptasinya dalam hal yang menjadi hal yang negatif gitu. Dari yang awalnya merasa bersalah, kemudian mulai berubah jadi ini biasa aja kok. Sampai akhirnya dia nggak sadar kalau dia sudah terperangkap dalam pola pikir yang korup tersebut. Jadi ada mental block ya yang biasanya membuka jalan ke perilaku-perilaku koruptif ini ya. Dan pola pikir ini yang tanpa sadar bisa bikin kita jadi lebih rentan terhadap mental korup. Yang pertama adalah scarcity mindset atau mentalitas kekurangan. Jadi mentalitas bahwa nggak pernah merasa cukup, merasa kurang. Kalau nggak gue ambil sekarang, nanti gue nggak akan dapat apa-apa. Kapan lagi? Gitu. Yang pertama mentalitas kekurangan atau scarcity mindset. Yang kedua adalah justifikasi sosial. Semua orang juga ngelakuin ini, kenapa gue enggak? Yang ketiga, desensitisasi moral atau membuat moral menjadi lebih tidak sensitif moralitas kita. Ini ketika kita udah mulai ngerespon kayak ini bukan korupsi kok, ini cuma uang terima kasih. Ini juga sangat berbahaya pola pikir seperti ini. Dan yang keempat adalah delusi kekuatan atau power.
gue nggak bakal ketahuan, gue punya kenalan banyak, gue punya koneksi. Ini pola pikir seperti ini yang membuat kita menjadi sangat rentan untuk terjebak ke dalam pola pikir yang koruptif yang mengarah pada perilaku yang koruptif. Oke. Jadi sebagai contoh deh, mungkin kamu nggak korupsi miliaran, tapi pernah nggak kamu mikir, nggak apa-apa nyontek sedikit saat ujian, atau gue pakai duit kantor buat hal kecil nanti gue balikin. Ini cara kerja otak yang sama dengan pola pikir koruptor, hanya yang beda cuman skalanya aja, jadi hati-hati. Ya. Terus gimana cara kita melindungi diri dari mentalitas-mentalitas seperti itu, mentalitas koruptor ini? Nah, dan apa yang bisa kita lakukan? Sekali lagi saya mau share dari perspektif neuroscience. Yang pertama adalah melatih self awareness atau kesadaran diri. Menyadari, menghadirkan kesadaran. Ingat, kita bukan hanya otak, kita bukan hanya perasaan, kita lebih dari otak dan perasaan kita, ya. Ada consciousness, kita ada ruh dan ada kesadaran. Nah, ketika kita menghadirkan kesadaran bahwa setiap keputusan itu akan membentuk sebuah pola di otak kita, itu akan membantu kita untuk lebih aware, untuk bisa lebih menahan diri. Dan tanya juga sama diri sendiri sebelum melakukan sesuatu, apakah ini akan membawa saya kepada habit yang baik atau kepada habit yang buruk. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah membangun abundance mindset. Karena tadi kalau mindset yang scarcity itu, yang kelangkaan tadi, membuat kita jadi rentan. Jadi untuk mengcounter itu kita perlu membangun abundance mindset atau mindset yang berkelimpahan. Orang yang percaya pada rezeki yang bersih dan melimpah nggak akan pernah tergoda untuk mencari jalan pintas kalau dia memiliki keyakinan yang tepat. Jadi menggunakan energy principles, bahwa apa yang kita lakukan itu juga akan menarik vibrasi yang sama, gitu ya. Kalau saya sebagai seorang muslim, di Al-Quran dijelaskan bahwa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ketika kita berbuat sebuah kebaikan sebesar zarrah pun itu akan ada imbalannya. Begitu juga kalau kita melawan ketidakbaikan sekecil zarrah pun itu juga akan ada konsekuensinya juga. Jadi menghadirkan kesadaran ini. Makanya sekali lagi, tentunya kita bisa mengcombine dengan ilmu yang lain seperti ilmu agama juga tentunya, ya. Nah, yang ketiga, kembali ke neuroscience, kita bisa melatih tadi dorsolateral prefrontal cortex kita untuk lebih bisa mengendalikan diri atau mengelola diri kita dengan lebih baik. Salah satunya dengan meditasi atau praktek-praktek latihan mindfulness. Itu secara ilmiah sudah terbukti bisa meningkatkan aktivitas otak yang bertanggung jawab, area di otak kita yang bertanggung jawab terhadap moralitas dan keputusan-keputusan etis kita tadi, ya. Salah satu teknik yang bisa kamu coba lakukan, misalnya kamu bisa journaling, refleksi setiap hari tentang keputusan-keputusan kecil yang kamu buat setiap harinya. Jadi kalau kita nggak mau jatuh terjebak di mentalitas yang koruptif ini yang tentu amat sangat berbahaya, kita perlu mulai dari hal-hal yang kecil dulu aja, gitu. Ingat bahwa setiap keputusan kecil kita membentuk kebiasaan di otak kita. Dan orang yang percaya pada rezeki yang bersih nggak akan tergoda untuk mencari jalan pintas. Dan orang yang punya mindset yang abundant, mindset yang berkelimpahan, dia juga nggak akan tergoda karena dia merasa bahwa dia itu tidak kekurangan. Dan itu butuh kesadaran, ya. Dan semakin kita melatih kesadaran kita, akan semakin membentuk pola yang baik. Semakin tidak kita latih dan semakin kita biarkan, akan lebih rentan untuk membentuk pola juga. Yang tidak baik itu juga bisa menjadi sebuah pola. Ini yang tadi disebut sebagai neuroplasticity, ya. Jadi otak kita membentuk jalur yang baru. Nah, tapi kita perlu pastikan jalur yang baru yang dibuat itu adalah jalur yang positif, yang membantu kita untuk lebih bertumbuh, lebih meningkat kualitas hidup kita juga. Jadi, gimana menurut kalian? Apa yang kalian pelajari dari sini? Dan apa yang bisa kalian manfaatkan untuk melatih diri kamu untuk menghindari pola-pola yang koruptif, perilaku-perilaku yang koruptif, agar otak kita tidak terjebak ke sana. Dan apa yang bisa kamu lakukan untuk juga selain menghindari negatif, tapi juga untuk menanamkan pola-pola pikir yang mengarah pada perilaku-perilaku yang positif juga, yang akan membantu kita untuk terus bertumbuh dan berkembang dan menjalani hidup yang lebih berkualitas. Share pengalaman kamu, share opini kamu juga di sini, di kolom komen, dan juga share video ini kepada kawan-kawan kalian. Semoga bermanfaat dan semoga dimanfaatkan.